pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya yakin dan percaya berkat penyertaan Tuhan masih terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya sukacita Tuhan masih melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita mau menyembah dan memuji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat pagi yang indah ini. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan baru ya Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang lagi ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami rindu untuk memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan hadirat-Mu tercurah di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kuasa dan lawatan-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami menolak segala roh-roh intervensi ya Tuhan yang ingin mengganggu acara ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan berjalan dengan lancar ya Tuhan, sesuai dengan kemuliaan dan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami telah berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau naikkan pujian Ku Kan Terbang. Kebenaran
yakin dan percaya kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita. Kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi. rasakan Tuhan, Kau
sembah Dia. Oh, haleluya Tuhan, Engkau sungguh baik. Kau Bapakku yang mengerti bahasa tetesan air mata. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam kehidupan kami. Oh Yesus. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya
persilakan kepada Bapak Gembala. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada pagi ini kita jumpa kembali dalam ibadah online kita. Baik, mari bersama-sama sebelum kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah, mari kita menghampiri Tuhan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih kami mengucap syukur pada pagi ini. Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk datang lagi beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini sebelum kami mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Bukalah telinga-telinga rohani kami, sehingga kami mampu menangkap kebenaran firman-Mu dan membuat iman kami terus berakar, bertumbuh, berbuah dan dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala intervensi kuasa-kuasa kegelapan kami tolak, kami suruh keluar dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, bahkan mereka yang juga memutar tayangan rekaman khotbah firman Tuhan hari ini juga diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap diberkati bersama saya katakan amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita semua di rumah dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan hari-hari ini ada di dalam penyertaan Tuhan. Baik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan, bagaimana cakap menjalani kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13. Kita akan membuka firman Tuhan menjadi berkat bagi kita di dalam Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-11 sampai 13. Filipi pasal yang keempat, ayat 11 sampai 13. Baik, saya akan menghitung dan memberi komando hitungan ketiga. Kita baca bersama-sama, saya dari mimbar gereja dan jemaat Tuhan di rumah masing-masing, kita baca bersama-sama. Baik, 1, 2, 3. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Demikian jauh firman Tuhan yang kita sudah baca. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup adalah perjuangan. Hidup cakap di dalam segala perkara adalah sesuatu yang perlu kita miliki untuk menghadapi sesuatu yang ada di depan kita. Dari hari ke hari kita menjalani kehidupan ini, saudara, semakin hari tidak semakin baik, semakin hari kita melihat semakin berat tantangan yang ada di depan kita. Tetapi saudara, kita harus mampu menjalani hidup ini dengan cakap untuk menanggung segala perkara yang ada dan menang. Itu sebabnya saya memberi tema kita pada hari ini, pada minggu ini, ialah cakap menjalani kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar rahasia hidup cakap menjalani hidup dari Rasul Paulus. Saudara, firman Tuhan yang kita baca ini, kita akan melihat bagaimana rahasia kehidupan yang dijalani oleh Rasul Paulus. Saudara, sekalipun Paulus saat itu sedang berada di dalam penjara, namun Rasul Paulus tahu bahwa Injillah, firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupannya. Di mana dia mengatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan.
Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Itu tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 12. Saudara, segala perkara Tuhan izinkan untuk setiap kita melewatinya. Adalah agar setiap kita cakap dan semakin naik level di dalam Tuhan. Perkara Rasul Paulus tidak hanya masalah kebutuhan hidupnya, tetapi juga di dalam penginjilannya, di dalam pelayanannya. Rasul Paulus banyak mengalami perkara-perkara. Karena banyak orang yang menentang hidup Paulus. Nah, apa yang membuat Paulus cakap dalam menanggung segala perkara ini dalam kehidupannya? Saudara, kita akan melihat dalam Alkitab satu hal yang dia katakan dalam Filipi pasal 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan dalam segala keadaan. Saudara, yang pertama kita menemui di sini rahasia di mana Rasul Paulus tidak cakap menanggung kehidupan ini, karena yang pertama dia mencukupkan diri dalam segala hal. Saudara, manusia memiliki tingkat kepuasan dalam hidupnya. Saat manusia tidak mencapai itu, mereka akan melakukan berbagai macam cara agar tingkat kepuasannya itu tercapai. Saat hati manusia tidak puas, maka manusia akan mencari hal lain dan berusaha mencoba sesuatu yang baru, sehingga mereka mencapai kepuasan dan dapat menanggung perkaranya. Dengan hal itu, sebenarnya itu juga yang akan membuat perkara lain muncul bagi dirinya. Saudara, Rasul Paulus mencukupkan segalanya dalam segala hal, karena dia tahu Yesus pernah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Dalam doa Bapa kami, kalau kita pernah dengar di mana Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kepada kita agar kita berdoa supaya Tuhan mencukupkan apa yang kita makan. Yesus tahu bahwa saat orang hidup dalam kelimpahan, kecenderungan banyak orang lupa akan Tuhan. Oleh sebab itu, cukupkanlah diri kita dalam segala hal dengan belajar mengucap syukur setiap saat dengan apa yang kita hadapi. Jangan bersungut-sungut, jangan berkeluh kesah. Mengucap syukurlah dengan apa yang ada di depan kita, dengan situasi kondisi yang ada. Percaya, Tuhan tidak membiarkan kita. Kalau kita mencoba melebihi standar yang ada, itu akan menjadi masalah buat orang lain, bahkan bagi kita sendiri. Demikian juga ukuran kerajaan Allah. Mungkin kelihatan secara kasat mata tidak hebat atau tidak luar biasa saat hidup kita serba berkecukupan. Tapi saudaraku, dengan mencukupkan diri kita dalam segala hal, itu akan membuat kita mampu menanggung segala perkara hidup kita, baik di hari ini maupun esok hari. Haleluya. Paulus berkata di dalam kelemahannya, kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam hidupnya. Bukan di dalam kekuatannya. Pada saat dia lemah, pada saat dia tidak berdaya, di situ dia mengalami kesempurnaan kuasa Tuhan. Karena dia hidup mengandalkan Tuhan. Setiap kita pasti memiliki kelemahan dalam mengontrol diri kita. Tetapi mari belajar, berserahlah kepada Tuhan, supaya kuasa Tuhan bekerja secara sempurna di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, rahasia kedua ialah karena percaya di dalam Tuhan. Cakap menjalani kehidupan ini rupanya rahasianya karena cakap, karena percaya ada di dalam Tuhan. Dalam Filipi pasal 4 ayat 13, Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, saat hidup kita ada di dalam Tuhan, maka Tuhan akan menanggung segala perkara bersama kita. Kita bisa kuat karena Tuhanlah yang membentengi hidup kita. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kuat gagah Roh Kudus. Saudara, kita bisa kuat karena Tuhanlah yang membentengi hidup kita. Seperti halnya sebuah botol minuman, saat dilempar dan jatuh ke tanah, maka wadah botol minuman itu yang akan rusak.
wadahnya, tetapi isinya, isi minuman yang ada di dalamnya aman dan tetap bersih. Begitu juga Tuhan melindungi dan menjaga setiap kita dari segala macam perkara dan ancaman yang datang menyerang kita. Tuhan menjaga kita dari segala macam perkara yang kita hadapi. Tuhan mendahului kita dan menjaga hidup kita. Amin. Roma pasal 8 ayat 31b berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Katakan amin. Amin. Allah beserta bersama-sama dengan kita. Immanuel. Saat kita menaruh beban kita di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan buat setiap kita. Saudara, saya mau memberi contoh kehidupan Hana di dalam 1 Samuel 1 ayat 15. Di mana dia mengaduh dan menceritakan apa yang alami di hadapan Tuhan kepada Imam Eli. Saat Hana berdoa berkomat kamit sendirian, Imam Eli melihat bahwa perempuan ini bicara komat kamit. Mungkin dia mabuk. Tetapi Hana berkata, dia menjawab dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 15. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Hana susah hatinya karena dia mandul. Hana tidak ada mendapatkan anak. Tapi saat dia menyatakan bebannya kepada Tuhan, saudara, Hana tahu bahwa Tuhanlah yang dapat menolongnya. Saat dia menyatakan kepada Tuhan, dia lega. Hanya Tuhan yang bisa menjaga rahasia hidup kita. Saat kita menceritakan perkara kita di hadapan Yesus dan mengangkat tangan kita dan berserah kepada Yesus, maka Allah turun tangan dan merangkul setiap kita dalam setiap masalah kita dan memberikan jalan keluar yang terbaik kepada kita. Hana akhirnya mendapatkan seorang anak. Dan anak luar biasa yang dilahirkan ialah Samuel. Dialah nabi yang melantik Raja Saul. Saudara, ini hal yang luar biasa. Terkadang kita tidak perlu mengerti jalan-jalan Tuhan sejelas-jelasnya. Tetapi mari kita belajar, ikutan taat saja dengan Tuhan. Percaya saja, jalannya yang terbaik tersedia bagi kita. Amin. Kekuatan terbesar saat kita menghadapi masalah bukan dilihat ketika kita kuat berdiri di hadapan Allah, tetapi saat kita bisa berlutut dan berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan diri sendiri, karena kita percaya ada di dalam Dia. Haleluya. Sudah, untuk cakap menjalani kehidupan ini, yang ketiga, kita lihat di Filipi pasal 4 ayat 13. Di sana Tuhan lewat Rasul Paulus berfirman, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Rasul Paulus tahu karena Tuhan sumber kekuatan. Yang ketiga, inilah rahasia yang luar biasa. Cakap menjalani kehidupan ini karena tahu Tuhan itu sumber kekuatan. Paulus tahu banyak perkara yang dihadapi, tetapi ia tahu ada tangan Tuhan yang besar, yang merupakan sumber kekuatan yang selalu memberi pertolongan buatnya dan buat kita juga. Mungkin banyak orang-orang saat ini sedang mengalami kegoncangan. Goncangan ekonomi, goncangan kesehatan, apalagi situasi kondisi COVID-19 yang masih belum berakhir, pandemi masih belum berakhir. Tetapi perlu kita ingat bahwa sumber kehidupan kita, baik kesehatan, ekonomi, finansial, orang-orang percaya itu berasal dari sorga. Sebab itu tetaplah kuat dan percaya dalam Tuhan. Katakan, masih ada Tuhan. Katakan kiri kananmu, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan, tetap percaya. Mazmur 40 ayat 2, pemazmur berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Saudara, pemazmur Daud mengerti ia harus sabar dan menanti pertolongan dari Tuhan. Sabar menanti sama seperti halnya seorang ibu hamil yang menanti kehamilan buah hatinya. Pada saatnya ia melahirkan, kesakitannya
dia abaikan. Kesakitannya dia tidak ingat lagi. Yang dia temui kebahagiaan karena kelahiran seorang anak. Haleluya. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita saat kita menanti-nantikan Tuhan. Sumber kekuatan kita yang tak terbatas hanya ada pada Tuhan. Mazmur 13 ayat 1 dan 6 berkata, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepada aku. Pemazmur Daud percaya dalam perkara yang sukar dan sulit, dalam menghadapi masalah beban kehidupan, dia tetap percaya Tuhan itu baik. Tetap berbuat baik kepadanya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya cintai dalam Yesus Kristus, marilah kita menjalani hidup ini dengan cakap. Dengan hidup yang pertama, belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Belajar mengucap syukur senantiasa. 2, percaya kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita. 3, percaya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami boleh dengar pada pagi yang indah ini. Ajar kami Tuhan untuk terus belajar pandai atau cakap menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami senantiasa. Tuhan selalu menyiapkan solusi jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk firman yang kami sudah dengar hari ini. Biarlah lewat firman Tuhan ini, iman kami terus berakar, bertumbuh, berbuah, dan mendewasakan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti sebagaimana biasanya dalam ibadah kita lewat ibadah online ini, kita selalu sesudah ibadah atau sudah mendengar firman Tuhan, kita mempersiapkan taburan kita yang terbaik. Dan firman Tuhan mengajarkan kita dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Saya akan memberitahukan kepada kita 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Persembahan Bapak Ibu Saudara-saudara akan kami terima dan mendoakan Tuhan memberkati, membalasnya dengan berkat-berkat berkelimpahan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan kita sekali lagi berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang sudah kami lakukan hari ini. Ibadah ini sudah berjalan Tuhan dengan baik. Dan tiba saatnya umat-Mu akan memberikan persembahan mereka. Dan yang kami kenal dengan taburan yang terbaik. Biarlah apa yang kami beri tidak membawa kekurangan bagi kehidupan kami, tapi senantiasa mau berkat-berkat berkelimpahan. Saat ini kami juga tidak mau berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan. Tuhan, lawatilah saudara-saudara kami yang sakit, pulihkan dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami pergumulan hidup, Tuhan berikan solusi jalan keluar, sehingga dapat jalan keluar yang terbaik. Bila ada yang bermasalah dengan masalah-masalah pribadi, masalah hubungan sosial, masalah-masalah yang rahasia sekalipun, mari Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus, agar mereka mendapatkan solusi yang terbaik dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati agar ibadah kami boleh kembali normal kembali. Kami boleh berkumpul kembali secara onsite. Dan kami boleh bersama-sama duduk beribadah di ruang gereja ini. Dan saat ini kami tak bersyukur juga walaupun kami masih ibadah online, kami tetap masih bisa beribadah. Terpuji nama-Mu. Berikan kekuatan bagi jemaat Tuhan untuk tetap setia duduk mendengarkan firman Tuhan. Duduk beribadah.
agar ibadah kami menyenangkan hati Tuhan dan memberkati jemaat yang setia dalam nama Tuhan Yesus. Tidak lupa kami berdoa juga untuk pemerintah kami, Tuhan. Berkatilah pemerintah kami agarlah menjalankan roda pemerintahan, pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, bupati, Tuhan, semua pemimpin-pemimpin dari pusat sampai daerah dapat menjalani akselerasi pembaharuan manusia Indonesia seutuhnya. Boleh menggenapi visi dan misi bangsa ini dan boleh juga keluar dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, pemerintah kami Tuhan berikan hikmat untuk menolong bangsa ini keluar dari pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa khususnya kota secara khusus di dalam bulan Desember ini akan ada pilkada di berbagai kota. Berkati agar terpilih Tuhan Yesus para pemimpin yang terbaik. Khususnya kota Makassar akan terpilih wali kota yang terbaik, wakil wali kota yang terbaik. Sehingga kota kami sejahtera, kota Makassar sejahtera dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan secara khusus untuk kegiatan-kegiatan gereja yang sudah mulai aktif, ibadah kul dan ibadah pelayanan visitasi, ibadah yang kami mau persiapkan untuk kembali onsite atau ibadah bersama-sama di gedung gereja. Tuhan berkati supaya semua persiapan berjalan dengan lancar. Inilah doa dan syukur kami Bapa yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang alam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Pagi yang indah ini saya menjemput kita semua bangkit berdiri dan kita terima berkat Tuhan. Mari kita menadahkan tangan kita di hadapan Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, kami mengucap syukur ibadah ini Tuhan sudah pimpin dan sertai dari awal sampai selesainya. Tiba saatnya kami siap menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah berkat kasih sayang daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama Roh Kudus turun tinggal menyertai engkau senantiasa. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah kehidupanmu, rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kamu makan, minum dan pakai, diberkatilah apa yang kau rancangkan, dibuatnya berhasil apa yang kau kerjakan. Dan biarlah segala berkat-berkat kekayaan kerajaan sorga yang berlimpah-limpah masuk dalam kehidupanmu. Segala berkat warisan Bapa Abraham, Ishak dan Yakub masuk dalam kehidupanmu. Segala berkat-berkat yang ada di utara, selatan, timur dan barat masuk dalam kehidupanmu. Biar segala berkat-berkat ini mengalir dan terjadi sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua, menjemput saleh-salehnya masuk sorga yang mulia. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ibadah kita selesai. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin. Shalom saudaraku, dalam rangka Jubilium 50 tahun Sinode Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal 5 Oktober yang akan datang, kita akan mengadakan 5G Conference dari jam 1 siang sampai jam 6 sore yang bisa diikuti oleh para hamba Tuhan, para pengurus jemaat dan juga generasi muda. Para hamba-hamba Tuhan yang diurapi akan menyampaikan di dalam sesi umum dan juga di dalam workshop hal-hal yang sangat berguna bagi kita sekalian, dan ini terbuka untuk denominasi apapun juga. Daftarkan diri saudara sekarang di link berikut ini, dan tanggal 6-nya jam 7 sampai 9 malam kita akan mengadakan celebration melalui YouTube, yaitu merayakan hari ulang tahun Gereja Bethel Indonesia yang ke-50. Saya harap saudara semua bisa mengikutinya dan memberitahukan kepada semua orang
Dan untuk tanggal 6 tidak perlu pendaftaran dan tidak dipungut biaya. Tuhan Yesus memberkati.